Pengertian anatomi dan fisiologi. Anatomi berasal dari bahasa Latin yang itu ana atau bagian dan tomi atau potong. Jadi, anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta menghubungkan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Fisiologi berasal dari kata fisis atau alam dan cara kerja, dan logos atau ilmu pengetahuan. Jadi, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari soal atau kerja dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Jadi, anatomi fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh itu bekerja. Struktur tubuh manusia. Struktur tubuh manusia terdiri dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Yang pertama ada sel. Sel adalah unit dasar dari makhluk hidup dan struktur sel seperti nukleus, ribosom, mitokondria, dan menjalankan fungsi-fungsi pertahanan hidup sel. Setiap jenis sel dikhususkan untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Secara umum, sel-sel yang menyusun tubuh manusia mempunyai struktur dasar yang terdiri dari membran sel, protoplasma, dan inti sel atau nukleus. Yang kedua ada jaringan. Jaringan dibagi menjadi 4, yaitu jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel, jaringan yang disusun oleh lapisan sel yang melapisi permukaan organ seperti permukaan kulit. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi organ yang dilapisinya sebagai organ sekresi dan penyerapan. Selanjutnya ada jaringan pengikat, berfungsi untuk mengikat jaringan dan alat tubuh. Contoh jaringan ini adalah jaringan lemak. Jaringan otot. Otot dibagi menjadi 3, yaitu otot polos yang dapat ditemukan di organ tubuh bagian dalam, otot lurik yang dapat ditemukan pada rangka tubuh, dan otot jantung yang dapat ditemukan di jantung. Jaringan saraf berfungsi untuk mengatur aktivitas otot dan organ serta menerima dan meneruskan rangsangan. Yang ketiga ada organ. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih, berfungsi sebagai pusat fisiologi khusus untuk aktivitas tubuh. Sistem organ. Sistem organ yang pertama ada sistem indria, terdiri dari mata, hidung, telinga, dan lidah. Yang kedua ada sistem kardiovaskuler, terdiri dari jantung dan pembuluh darah, berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sistem pernapasan terdiri dari hidung, tenggorokan, laring atau trakea, bronkus, dan paru-paru. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, dan usus. Sistem rangka. Sistem rangka untuk sokongan dan perlindungan struktural dengan tulang. Sistem otot. Sistem otot untuk menggerakkan tubuh. Sistem endokrin untuk berkomunikasi dalam tubuh dengan hormon. Sistem kekebalan untuk mempertahankan tubuh dari serangan benda yang menyebabkan penyakit. Sistem integumen terdiri dari kulit dan rambut. Sistem limfatik, struktur yang terlibat dalam transfer limfa antara jaringan dan aliran darah.
Istilah gerak anatomi. Yang pertama ada fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan menekuk atau membengkokkan, dan ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Yang kedua ada aduksi dan abduksi. Adduksi adalah gerakan tubuh mendekati tubuh, dan adduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Selanjutnya ada elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat, dan depresi adalah gerakan menurun. Inversi dan inversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Eversi. Eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Juga perlu diketahui untuk istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah pergelangan kaki. Istilah gerak anatomi. Yang pertama ada supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan, dan pronasi adalah gerakan menelungkupan. Juga perlu diketahui istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan saja. Endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang sendi atau rotasi, sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotas keluar. Bidang struktural tubuh. Yang pertama ada bidang median. Bidang median adalah bidang yang membagi tempat tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Yang kedua ada bidang horizontal. Adalah bidang yang membagi tubuh menjadi atas dan bawah. Bidang korontal adalah bidang yang membagi tubuh menjadi bagian depan dan bagian belakang. Arah bidang anatomi. Yang pertama ada superior atau atas atau cranial, lebih dekat dengan kepala. Contohnya, mulut terletak superior terhadap dagu. Inferior atau bawah atau caudal, lebih dekat pada kaki. Contoh, mulut terletak inferior terhadap hidung. Anterior atau depan, lebih dekat ke depan. Contohnya, lambung terletak anterior terhadap limpa. Posterior atau belakang, lebih dekat ke belakang. Contohnya, jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Superficial, lebih dekat ke atau di permukaan. Contohnya, otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Arah bidang anatomi. Yang pertama ada profunda, lebih jauh dari permukaan. Medial, lebih dekat ke bidang median. Lateral, menjauh dari bidang median. Proksimal, lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal. Distal, lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal. Istilah untuk menunjukkan ilmu yang dipakai. Yang pertama ada osteologi, ilmu yang mempelajari tentang tulang. Artrologi, ilmu yang mempelajari tentang sendi. Miologi, ilmu yang mempelajari tentang otot. Neurologi, ilmu yang mempelajari tentang saraf. Kardiologi, ilmu yang mempelajari tentang jantung. Gastrologi, ilmu yang mempelajari tentang sistem pencernaan. Oftalmologi, ilmu yang mempelajari tentang mata. Urologi, ilmu yang mempelajari tentang saluran kemih dan reproduksi. Yang terakhir ada dermatologi, ilmu yang mempelajari tentang kulit.
Homeostatis. Homeostatis adalah segala upaya yang dilakukan oleh tubuh agar lingkungan hidup sel di dalam tubuh, yaitu cairan ekstraseluler, selalu dalam keadaan statis, konstan, atau menetap. Mekanisme homeostatis melibatkan hampir seluruh sistem organ tubuh. Sistem umpan balik. Sistem umpan balik adalah suatu siklus yang memantau tubuh, mengevaluasi, mengubah, memantau kembali secara berulang sehingga mencapai kondisi homeostatis. Sistem umpan balik terdiri dari 3 komponen, yaitu reseptor, pusat kontrol, dan efektor. Keseimbangan gula. Kadar gula relatif konstan, yaitu 90-110 per 100 ml darah. Peningkatan kadar glukosa darah biasanya terjadi pada saat setelah makan dengan merangsang insulin dari pankreas yang memfasilitasi masuknya glukosa ke dalam sel untuk mengurangi kadar glukosa di dalam darah. Jumlah air dalam tubuh. Apabila dalam pola pemasukan dan pengeluaran air terjadi perubahan, maka sel harus dipusatkan hipotalamus akan terangsang. Dilanjutkan dengan memberi perintah kepada individu untuk minum dan merangsa sel hipofisis posterior untuk melepaskan ADH yang menyebabkan sel tubulus distal menarik lebih banyak air ke darah sehingga jumlah air kemih berkurang. Pemeliharaan homeostatis. Pemeliharaan homeostatis bertujuan untuk mengatur lingkungan dalam dan mempertahankan kondisi konstan dan stabil. Sistem yang terlibat adalah: pertama, transportasi, perolehan sumber nutrien, pembuangan sisa metabolis, kontrol oleh saraf dan hormon, dan yang terakhir ada reproduksi. Fungsi homeostatis obat. Penyakit dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada patofisiologis, melibatkan kegagalan internal beberapa proses fisiologis normal, dan ini berasal dari beberapa sumber eksternal seperti infeksi bakteri atau virus. Yang kedua ada individu, tidak dapat mempertahankan homeostatis, dan satu atau lebih variabel dalam lingkungan internal akan terganggu. Oleh karena itu, banyak obat-obatan saat ini digunakan dan dirancang untuk membantu tubuh dalam mempertahankan homeostatis ketika tubuh gagal dalam melakukan mekanisme pengaturan sendiri.